Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, siswa, siswi, aliyah dan tsanawiyah yang saya hormati, pada Dewan Guru yang saya hormati, Pondok Pesantren Manarul Quran dan Yayasan Manarul Quran dan Tsanawiyah Aliyah Manarul Quran yang saya hormati. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membaca kitab Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Imam Az-Zarnuji. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pasal yang mendorong orang itu cerdas dan kuat hafalannya. Nah, pembahasan itu sub pembahasan tentang memperbanyak sholat sunat, terutama malam hari, apalagi yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambawi, dan sepantasnya apa ayuk syarih itu memperbanyak siapa talibun ilmi, orang yang mencari ilmu, as-salatah, pada salat sunat. Wa yusalli, dan salat siapa orang yang mencari ilmu, salatal khasi'inah, seperti salatnya orang-orang yang khusyuk. Fa inna dzalika, maka sungguhnya banyak solat dengan khusyuk itu, aunun, itu menolong lahu, bagi orang yang mencari ilmu, ala tahsilih, atas mendapatkan ilmu, wa ta'allumih, dan menolong untuk mencari ilmu. Kata ini yang pertama, wa yambawi ayyuk siras salata wa yusalli wa yusalli salatal khasi'inah. Maka hendaknya orang yang mencari ilmu memperbanyak solat dengan solat seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk ketika melaksanakan solat. Jadi sampean ini pada pagi-pagi apa? Melaksanakan solat duha. Sebelum solat duha diawali dengan apa? Baca surat Waqiah. Apa tujuannya? Supaya sampean ini oleh Allah diberikan ilmu yang banyak, barakah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Maka karena itu melaksanakan solat itu dengan khusyuk, jangan bercanda. Kayak tadi sebelah ini bercanda terus. Menghadap Allah itu harus kita sadar bahwa kita dalam kondisi melaksanakan solat, dan solat kita ini disaksikan oleh Allah. Maka karena itu kita harus sopan dengan Allah. Kalau sopan apa? Maka kita akan diterima solat kita. Kalau diterima apa? Maka oleh Allah akan diberikan kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang bahagia. Alhamdulillah. Nah, dengan saya melaksanakan solat dengan khusyuk, maka nanti dipermudah untuk mendapatkan ilmu. Sampean mempelajari kitab mudah paham, mempelajari matematika mudah paham, belajar bahasa Inggris mudah paham, dan ilmu yang dimiliki itu barakah dan manfaat. Alhamdulillah. Apa sembarang solat? Tidak, tapi solatnya orang yang khusyuk. Ya, berdiri dulu. Tapi solatnya itu solatnya orang yang khusyuk. Apa khusyuk ini? Yang pertama itu ketika solat sadar bahwa dirinya sedang menghadap Allah. Yang kedua apa? Melaksanakan solat syarat rukunya dengan sempurna. Yang ketiga apa? Itu anggota badannya dengan tenang. Dia tidak melakukan suatu kecuali yang ditentukan syarat rukunya solat. Kemudian yang keempat, dia memahami apa yang dia baca.
Kalau ternyata dia itu tidak bisa bahasa Arab, tapi hanya menyatakan Allah, Allah, Allah. Hatinya hanya ingat kepada Allah. Tapi yang bagi yang mengerti bahasa Arab, dia itu menghayati, merenungi dengan bacaan-bacaan yang dia baca. Misalnya ketika inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika lidahnya menyatakan inna salati, maka hati mengatakan salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mamati dan hidupku, wa mahyaya dan hidupku lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah Ta'ala. Itu muncul dalam hatinya. Itu bagi yang ngerti bahasa Arab. Yang nggak ngerti bagaimana? Hatinya sadar ini menghadap Allah. Hatinya Allah, Allah, Allah. Ya, itu bagi yang belum bisa bahasa Arab. Itu namanya khusyuk. Dan dilaksanakan ikhlas semata-mata mengharapkan ridha dari Allah. Kenapa katanya kita harus memperbanyak solat dan solatnya khusyuk? Kenapa katanya fa inna dzalika aunun lahu ala tahsili wa ta'allumi? Karena memperbanyak solat sunat dan dilaksanakan dengan khusyuk itu membantu untuk mendapatkan ilmu yang banyak, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang membawa kebahagiaan di dunia, ilmu yang membawa kemuliaan di dunia, dan ilmu yang membawa keselamatan di akhirat. Semoga kita termasuk itu semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dengan memperbanyak salat itu mempermudah untuk kita tuh belajar, merasa nyaman. Sampean ngaji merasa nyaman, kemudian baca buku merasa nyaman, belajar baca kitab merasa nyaman, dan kemudian dia itu mudah memahami apa yang dia pelajari. Alhamdulillah. Sudah duduk. Wa unsitu, dan baca syair saya di syaihi bagi Syekh Al-Jalil Az-Zahid. Jadi bagi guru Al-Jalil yang agung, Az-Zahidu yang zuhud, Al-Hujjat, namanya Al-Hujjat Najmuddin. Al-Hujjat terbanyak hujahnya, Najmuddin, dan menjadi bintang agama. Namanya siapa? Umar bin Muhammadin, pada Umar bin Muhammad An-Nasafi. Apa isi syairnya? Kun lil awamiri wan nawahi hafidha wa 'ala sholati muwadhifan wa muhafidha. Kun, jadilah engkau, lil awamiri, pada beberapa perintah Allah, wan nawahi, dan larangan Allah, hafidhan, itu menjaga, wa 'ala sholati, dan atas salat, muwadhifan, hendaknya engkau selalu menerus-menerus mengerjakan, wa muhafidhan, dan menjaga, watlub, dan mencarilah engkau, ulum syar'i, pada ilmu syarak, wajhad, dan berusahalah dengan sungguh-sungguh, wasta'in, dan minta tolonglah engkau, bitayyibati, dengan makanan-makanan yang baik dan amal perbuatan yang baik. Tasir, maka jadi engkau faqihan, orang yang ahli fikih, hafidhon, dan menjaga, was'al, dan mintalah engkau, ilaha, kepada Tuhanmu, hifdha hifdzika, untuk menjaga apa yang dijagamu, raghiban, karena ingin, fi fadlihi, dalam karunia Allah. Fallahu, maka adapun Allah, khairun, itu baik, lebih baik, hafidhon, menjaganya. Jadi ada 3 syair. Yang pertama yang dibacakan oleh siapa? Imam Umar bin Muhammad An-Nasafi. Yang pertama apa katanya? Kun lil awamiri wan nawahi hafidha wa 'ala sholati muwadhifan wa muhafidha. Hendaknya engkau menjaga perintah-perintah Allah dan larang-larangan Allah. Dan hendaknya engkau selalu terus menerus dan menjaga solat wajib dan sunat.
Apa yang maksud dengan arti kun lil awamir wan nawahi hafidha? Artinya apa? Kita ini harus melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sempurna, baik yang wajib maupun yang sunat. Baik yang wajib maupun yang sunat. Kita laksanakan. Salat kita laksanakan dengan sempurna. Yang wajib 5 waktu. Berdiri dulu, berdiri. Kita melaksanakan waktu dengan sempurna, berjamaah, berdiri. Berdiri. Ya, kita melaksanakan waktu dengan sempurna. Ya. Kita berjamaah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Alhamdulillah. Laksanakan perintah. Allah memerintah kita untuk apa? Untuk puasa. Kita laksanakan. Puasa apa? Ramadan. Kita laksanakan dengan sempurna. Nah, bagi yang sudah mempunyai harta banyak, nyampe 1 nisab, kita melaksanakan apa? Zakat. Yang ketepatan punya uang banyak, bisa umrah dan haji, melaksanakan umrah dan haji. Alhamdulillah. Tidak banyak perintah salat, perintah Allah. Salat sehari semalam kan cuma salat. Perintah apa lagi? Tidak banyak. Nah, kemudian juga kita ini apa? Menjaga apa yang dilarang oleh Allah. Artinya apa? Menghindari larangan Allah. Larangannya juga enggak banyak. Yang pertama dilarang menyekutukan Allah. Yang kedua apa? Dilarang apa? Makan makanan yang haram. Dilarang mencuri, dilarang korupsi. Dilarang untuk zalim. Dilarang menghina orang lain. Tidak banyak. Maka kita ini sebagai orang yang mencari ilmu, seorang pelajar, harus kita melaksanakan perintah Allah. Itu namanya hafidhon lil awamir. Dan juga menjauhi segala yang Allah larang. Itu berarti hafidhon lin nawahi. Itu yang pertama. Namanya kita larangan apa? Berzina. Juga larangan mendekati zina. La taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Apa yang mendekatinya? Pacaran. Itu juga dilarang. Ada yang pacaran nggak di sini? Ada nggak? Ya, ada yang larang. Coba yang baru datang ini siapa namanya? Siapa? Jody. Ya. Ada yang pacaran nggak temannya John? Ada. Oh, siapa John? Pertanyaannya, ada yang pacaran? Ada. Jadi ditanyakan tidak tahu. Kalau bilang ada berarti harus tahu. Gimana John? Ini gara-gara terlambat John. Kemudian apa katanya? Wa 'alas sholati muwadhifan wa muhafidha. Dan harus menjaga salat. Terutama 5 waktu. Kita laksanakan salat 5 waktu itu laksanakan dengan berjamaah. Syarat rukunnya disempurnakan. Dilaksanakan dengan khusyuk. Semata-mata mengharapkan ridha Allah. Dan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Itu yang wajib. Kemudian yang sunat ditambah dengan apa? Qabliyah. Yaitu salat sunat sebelum melaksanakan yang wajib. Kemudian ba'diyah. Salat sunat setelah melaksanakan yang wajib. Kecuali setelah subuh dan asyar. Ditambah lagi salat sunat. Apa? Salat duha, salat tahajud, salat witir, salat hajat, salat tahiyatul masjid, dan salat sunat mutlak. Kita laksanakan. Nah, kalau itu dilaksanakan, maka sampean hatinya itu menjadi orang yang dekat kepada Allah. Karena dekat kepada Allah, maka dicintai oleh Allah. Ketika dicintai Allah, maka Allah mempermudah untuk mendapatkan ilmu yang banyak, barakah dan bermanfaat. Sudah duduk. Apa berikutnya katanya? Watlub ulumas syar'i wajhad wasta'in.
bitayyibati tashir faqihan hafidha watlub uluma syar'i wajhat. Kamu mencarikanlah ilmu syara' dan sungguh-sungguh. Jadi kita ini harus belajar ilmu tauhid, tidak sekedar belajar, tapi belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika belajar, dia mendengarkan penjelasan gurunya, tidak ngobrol sendiri. Kayak ini di tengah ini. Nah, yang noleh ini. Nah. Jadi kita belajar dan sungguh-sungguh. Baca keterangannya, dengarkan dengan baik, kitabnya dibaca, sinau. Itu namanya belajar dan sungguh. Begitupun yang belajar ilmu fikih, begitupun yang ilmu belajar ilmu akhlak, yang belajar ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu mantik, ilmu arud, ilmu faraid, ilmu hisab, ilmu tafsir, ilmu hadis dan hadis. Begitupun misalnya ilmu yang lain, fisika, matematika, biologi, biografi, semuanya, geografi, semuanya kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Tapi terutama ulumus syar'i yang kita pelajari lebih dulu tentang ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak. Pelajari dengan sungguh-sungguh. Apa berhenti di situ? Tidak. Wasta'in bit-thayyibati tasyir faqihan hafidha. Dan juga kita dibantu dengan amal perbuatan yang baik. Apa amal perbuatan yang baik? Mempunyai sikap sopan santun. Sopan santun kepada orang tua, santun kepada guru, santun dengan teman, menyayangi dengan yang lebih kecil, menghormati dengan apa yang lebih besar, dan menghindari perbuatan dosa, baik yang zahir maupun yang batin, baik besar maupun yang kecil. Kemudian banyak melaksanakan sholat, banyak melaksanakan zikir, baca Al-Quran, membantu orang lain. Dan di samping itu juga menjaga makanan-makanan yang halalan thayyibah. Maka hindari makan makanan yang haram, baik haram itu zatnya, yaitu yang mengandung babi atau mengandung bangkai, atau haram dalam cara mendapatkannya dengan cara misalnya dia sogok menyogok dan lain sebagainya. Kalau sudah belajar ilmu syara' dan sungguh-sungguh dan dia itu berusaha mengerjakan yang baik-baik dan makan yang baik-baik, maka apa? Maka dia akan menjadi faqihan, tasyir faqihan hafidha. Maka engkau akan menjadi orang yang ahli fikih, akan menjadi ulama besar, dan juga yang menjaga syariat Allah, sehingga dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Mulia dalam pandangan Allah dan juga mulia dalam pandangan manusia, sehingga fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah. Apa berikutnya katanya? Was'al ilahaka hifdha hifdhika raghiba fi fadlihi fallahu khairun hafidha. Was'al, dan hendaknya engkau minta pada Tuhanmu selalu engkau dijaga. Apa yang kau jaga dengan harapan mendapatkan karunia Allah. Maka kenapa? Karena Allah zat yang paling baik untuk menjaganya. Artinya apa? Berdoa kepada Allah supaya diberikan kemampuan selalu beramal soleh, punya kemampuan selalu menghindari perbuatan maksiat. Berdoa kepada Allah berikan kemampuan bisa belajar, dan berdoa Allah kepada punya kemampuan untuk bisa belajar dengan sungguh-sungguh, dan berdoa kepada Allah supaya beri kemampuan untuk selalu beramal soleh dan mempunyai kemampuan untuk menghindari segala perbuatan maksiat. Doa itu hanya satu keinginannya. Untuk apa? Untuk mendapatkan karunia Allah. Mendapatkan karunia Allah. Kenapa? Kita sudah menyatakan la haula
wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak akan terlepas dari perbuatan maksiat. Wala quwwata, tidak akan mampu berbuat baik dan beribadah kepada Allah illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha agung. Ya, kita begitu berdoa. Lalu doa yang sampean baca setelah surat apa? Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku as'aluka, minta kepadamu apa? Ini apa? Fahman nabiyyin, pemahaman yang baik seperti pemahamannya para nabi. Wa hifdzal mursalin, dan hafalan yang baik seperti hafalannya para rasul. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham, punya ilmu-ilmu yang sifatnya dipikirkan, imajinatif dan inovatif dan kreatif seperti yang diberikan kepada para malaikat yang dekat. Itu doa kita. Kemudian doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku as'aluka, minta kepadamu apa? Ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'a, rizki yang luas. Wa shifaan min kulli da'in wa saqamin, dan disembuhkan, dijauhkan dari segala penyakit dan segala penyakit, da'in wa saqamin, penyakit wa saqamin, dan sakit yang berat. Nah, itu jadi dijelaskan di sini. Kata Imam Umar bin Muhammad An-Nasafi, kemudian diteruskan waqala, dan berkata siapa Imam Umar bin An-Nasafi, ati'u, taatlah engkau kamu semua, wajidu, dan sungguh-sungguhlah kamu, wala taksalu, dan jangan malas engkau, wa antum, dan adapun kalian semua, ila rabbikum, pada Tuhan kalian semua, turja'una, dikembalikan, wala tahja'u, dan jangan banyak tidur engkau. Nah, ada yang tidur tak? Fahiyarul wara, maka adapun orang-orang, adapun paling baik-baiknya manusia, artinya nabi, qalilan, itu sedikit, minal laili, dari malam, ma, pada satu, yahja'una, tidur siapa? Makhluk. Apa katanya? Ati'u wajiddu wala taksalu, maka hendaknya kamu itu mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasul, mentaati perintah guru, mentaati undang-undang lembaga. Jangan ngobrol, jangan bercanda di pojok perempuan itu. Ya. Dan sungguh-sungguh belajarnya, jangan sambil bercanda seperti perempuan di pojok itu. Ya, sungguh-sungguh jangan bercanda. Kita belajar bersama. Saya meluangkan waktu pagi-pagi ini, sebenarnya harus di Wonorejo, harus nemenin santri Wonorejo, tapi nemani sampean dalam rangka apa? Sungguh. 2:30 sudah bangun malam, sampai masih tidur gerung-geran. Sudah bangun, sholat, mendoakan sampai, ya Allah, semoga santri saya ini dan murid saya Aliyah Sanawiyah TPQ oleh Allah dibukakan hatinya, diberikan hidayah, diberikan ilmu yang banyak, diberikan rezeki yang banyak, diberikan kedudukan yang mulia. Itu doakan setiap malam, setiap sholat, doakan. Kemudian saya itu berangkat ke sini pakai mobil subuh-subuh, nggak ketemu dengan orang, sepi. Wah, kalau sampean penakut nggak akan berani sampean itu. Gitu kan? Kan baru makin laki itu. Ya, sorok ke sini takut gitu. Nah, lakin kotang bisa ini.
Ya kalau laki-laki penakut itu kan kullu jam'in mu'annasun. Kalau enggak rombongan enggak mau. Udah, namanya penakut. Nah, saya sendirian ke sini, lalu ngimamin, jagain sampean. Sampai subuh-subuh terus begitu. Sampai siang nemani sampean. Kenapa? Karena dalam rangka wajib gitu. Wala taksalu, jangan pemalas. Datang terlambat. Kemana kok terlambat? Apa jawabannya? Kira-kira terlambat. Sepeda motornya rusak. Apa jawabannya? Masih apa jawab lagi? Masih makan. Mesti ada jawabannya. Karena sampeannya apa? Tanggung menjawab. Bukan tanggung. Ya, orang pemalas mencari 1000 alasan bahwa dirinya tidak bisa. Tapi orang semangat mencari 1000 alasan bahwa dirinya bisa. Sama dengan orang yang tua-tua. Kalau bapaknya itu punya sepeda motor, apa kata sepeda motor lama? Ini sepeda motor 1 juta kenangan. Tapi sepeda motor yang baru, yang cicilan 1 juta cicilan. Beda ya. Maka katanya apa? Ati'u wajiddu wala taksalu. Wa antum ila rabbikum turja'un. Kamu nanti akan dikembalikan kepada Tuhan kalian. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Misalnya Cahya ngobrol dengan temannya, kelihatan nanti ada catatannya nanti oleh Allah. Itu kan apa? Dikembalikan kepada Allah. Iya Pak ya? Iya, semuanya Allah itu tahu. Sampai khiyanatal ayun. Apa yang itu? Curi pandang, ngintip. Itu ada yang ngintip. Ada. Nah, itu dicatat oleh Allah melalui malaikat Raqib dan Kalau sampean yang dicuri, apa yang diintip itu yang baik, baca Al-Qur'an, baca kitab, maka Raqib. Tapi kalau yang intip itu yang jelek, atid. Ada nggak kayak itu? Jadi walaupun perempuan ini ada yang terhalang dari korden, itu jangan dikira lepas dari jagaan malaikat Raqib dan nanti akan dijaga oleh mungkar dan ridwa dan hati-hati. Apa berikutnya? Wala tahja'una fa khiyarul wara qalilun minal laili ma yahja'un. Maka jangan banyak tidur. Kenapa? Karena makhluk yang paling baik yaitu Nabi Muhammad itu tidurnya sedikit. Ketika makhluk itu tidur. Artinya apa? Perbedaan sampean dengan Nabi Muhammad itu sedikit. Kalau sampean sedikit tidur, kalau Nabi Muhammad sedikit. Ya. Tanya kepada siapa lagi di sini? Yang banyak tidur apa yang suka ngantukan itu kalau wiritan itu? Syarifuddin, siapa lagi banyak? Ya itu banyak. Ya ini sedikit-sedikit musak wiritan, gitu, ngaji, gitu. Mata-mata pelam. Tahu pelam kamu ya? Dengan sedikit langsung keras sudah. Itu mata-mata pelam namanya itu. Tapi kalau bagian makan, jaga. Kamu pernah melihat burung kecil itu ya? Kan biasanya medem gitu. Begitu induknya datang langsung ngomong gitu. Iya Pak ya? Coba sampai congok itu, kencak kalah itu tak boleh mengambil burung di daerah sini, nggak boleh nembak. Coba perhatikan. Tidur begitu medem, begitu induknya datang langsung gitu anganga terus itu. Ini sampai begitu. Mau ujian makan ndak setedung ah. Ayo saya tanya, waktu tedung, waktu makan tedung. Langsung makan langsung lari semua. Kalau waktu belajar, tedung datang terlambat. Maka kata di sini, maka harus jangan terlalu banyak tidur. Jadi kesimpulannya begini, orang yang mencari ilmu itu, pelajar, santri harus memperbanyak sholatnya dengan khusyuk, terutama yang wajib, dan harus belajar dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah semata-mata mengharap ridho Allah. Dan pada malam hari banyak ibadah, banyak sholat, banyak zikir.
Karena itu dapat mempermudah mendapatkan ilmu yang banyak dan barokah. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.